Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Kita bertemu lagi di hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Ibu akan membahas mengenai analisis surat dinas. Minggu yang lalu kalian telah menganalisis surat dinas yang kalian pilih. Dan hari ini Ibu akan membahas secara umum bagaimana cara kita menganalisis surat dinas. Tujuannya adalah agar kalian memahami apa yang benar dan apa yang salah dan harus diperbaiki dalam sebuah surat dinas. Yang pertama akan Ibu bahas adalah mengenai sistematika surat dinas. Seperti kalian ketahui, sebuah surat dinas itu memiliki sistematika yang teratur. Kalian pasti sudah melihat beberapa contoh surat dinas dan sudah mulai memahami bahwa sistematika surat dinas itu tidak bisa dibuat terserah kita, tapi sudah ada peraturannya, sudah ada ketentuannya, harus ada apa saja di dalam surat dinas. Pada umumnya, surat dinas itu memiliki sistematika seperti ini. Ada kepala surat, nomor surat, lampiran, hal, tanggal surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama terang, jabatan, dan tembusan. Namun ada beberapa juga surat dinas yang tidak memiliki keseluruhan sistematika ini. Misalnya, ada surat dinas yang tidak menggunakan tembusan, mungkin karena memang tidak diperlukan. Ada juga surat dinas yang tidak berisikan lampiran karena mungkin tidak ada lampiran yang disertakan di dalam surat dinas tersebut. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu sistematika surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Kalian pasti sudah mengerti ya mengenai kop surat ini. Kop surat itu adalah bagian paling atas dalam sebuah surat dinas. Ini menunjukkan bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh dinas atau instansi tertentu, jadi bukan oleh perorangan. Di dalamnya berisikan tentang identitas instansi tersebut. Kalau baris yang pertama ini untuk ruang lingkup yang lebih besar, lalu baris berikutnya lebih kecil, dan ke bawahnya ruang lingkupnya lebih kecil lagi atau instansi yang berkaitan. Setelah itu dilengkapi dengan alamat yang lengkap dengan kode posnya, nomor telepon, dan fax, dan email. Ini adalah kop surat yang paling umum, juga dilengkapi dengan logo instansi tersebut. Kalau misalnya ada sedikit perbedaan di sini, misalnya ada yang tidak menggunakan email, ada yang tidak menggunakan fax, karena memang tidak ada, itu tidak apa-apa. Yang berikutnya adalah nomor surat, lampiran, perihal, dan tanggal surat. Letaknya itu di bawah kepala surat. Kita lihat di sini ya, ini bentuk dari kepala surat yang berbeda. Tapi tetap yang paling atas adalah instansi yang lebih besar, pemerintah provinsi, lalu ke bawahnya dinas pendidikan. Ini adalah cabang dari dinas pendidikannya, terus ini alamatnya, tapi di sini tidak dituliskan telepon, fax, atau emailnya. Ini hanya nomor teleponnya saja. Untuk nomor surat, kita lihat ditulisnya nomor, bukan nomor. Selama ini banyak yang mengetahui bahwa penulisannya adalah nomor, padahal yang betul adalah nomor. Di sini tertulis nomor surat. Biasanya sebuah instansi itu memiliki pola masing-masing, tapi yang paling jelas itu seharusnya ada tahunnya untuk menunjukkan kapan surat ini dikeluarkan. Untuk polanya, biasanya sebuah instansi memiliki ciri khas masing-masing. Berikutnya, untuk penulisan lampiran. Karena mungkin surat ini tidak memiliki lampiran, jadi tidak dituliskan ada lampiran atau di sini ada lampirannya. Untuk menunjukkan tidak ada lampiran, cukup diberi tanda hubung seperti ini. Yang berikutnya perihal. Perihal bisa juga dituliskan hal, dua-duanya benar.
Kalau ada yang menuliskan hal itu tidak salah karena hal dan perihal ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perihal apa? Perihal pengumuman. Tidak usah dituliskan suratnya lagi karena kita tahu bahwa ini adalah surat. Jadi tuliskan perihal pengumuman. Kalau ada yang menuliskan perihal surat pengumuman itu kurang tepat. Sekarang kita lihat tanggal surat. Tanggal surat di sini tertulis Serang 21 Desember 2013. Seharusnya penulisan tanggal ini tidak usah ditulis lagi nama daerah. Karena di dalam kop surat atau kepala surat sudah disebutkan Serang di sini. Jadi di sini hanya tinggal menuliskan tanggalnya saja. 21 Desember 2013. Paham ya? Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang lampiran. Kalau misalnya surat dinas tersebut terdapat lampiran, misalnya itu adalah undangan kepada orang-orang yang harus mengikuti sebuah kegiatan, misalnya pelatihan atau pelantikan, itu ada daftar nama-namanya. Daftar nama-namanya itu adalah lampiran dari surat tersebut. Jika ada lampiran, bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya seperti ini. Kalau lampirannya 1 lembar, kita tulis 1. Kalau 2, 2, tapi tidak dengan angka ya. Karena jumlah yang tidak lebih dari 2 kata dituliskan dengan huruf. Tapi kalau lebih dari 2 kata, yaitu 3 kata atau lebih, misalnya 22, itu 3 kata, 22, baru dituliskan dengan angka. Jadi kalau hanya terdiri dari 1 dan 2 kata dituliskan dengan huruf seperti ini. 4 lembar, dan tidak perlu pakai kurung angka 4. Ini yang paling tepat. Lampiran harus sesuai dengan daftar lampiran dalam isi surat. Jadi kalau di lampirannya hanya 3 lembar, tulisnya 3 lembar. Suratnya tidak dihitung. Jadi kalau kita hitung lembarnya itu jadi 4 dengan surat. Tapi kita tuliskan lampiran ada 3 lembar. Boleh lembarnya diganti? Boleh. Misalnya ini ada 50 lembar, tapi jumlahnya 3 berkas. Kita boleh tuliskan 3 berkas atau 3 macam lampiran di dalam. Daftar lampiran ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Ini kalau surat lamaran pekerjaan ya, karena ini surat dinas, biasanya tidak dituliskan, hanya disebutkan saja. Jadi di dalam surat dinas, nanti daftar peserta dilampirkan, gitu. Nanti di belakangnya ada. Yang berikutnya adalah hal atau perihal. Dua-duanya benar. Kalau kalian kemarin menganalisis surat dinas yang menggunakan hal atau perihal, dua-duanya benar. Dan tidak perlu disebutkan lagi kata surat seperti yang tadi Ibu sebutkan. Contohnya, hal undangan rapat, bukan surat undangan rapat. Jadi ini yang paling tepat. Tanggal surat juga tadi sudah Ibu jelaskan, jika sudah ada alamat di kepala surat, maka tanggal tidak perlu menggunakan lagi nama kota. Jika tanggal dituliskan di bagian kanan atas surat, maka di atas tanda tangan pengirim surat tidak perlu ditulis lagi tanggal surat atau kebalikannya. Jadi ini Ibu pernah menerima surat dari dinas. Kalau tanggalnya sudah ada di atas, di bagian kanan atas, itu di bawah sebelum tanda tangan sudah tidak ada tanggal lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat di kanan atas tidak ada tanggal, biasanya tanggalnya ada di bawah sebelum tanda tangan pengirim surat tersebut. Contoh penulisan tanggal. 8 Juli 2018. Tidak boleh 8 tanda hubung 8 2018. Misalnya 8 tanda hubung 7 sebagai pengganti bulan Juli 2018. Tidak boleh seperti itu, harus seperti ini. Dituliskan Juli, bukan 7. Ini yang paling tepat. Atau tahunnya disingkat jadi 18, itu salah ya. Tidak boleh. 8 Juli 18. Itu kan seolah-olah tahun 18, bukan tahun 2018. Mari kita lihat contoh dari surat dinas dari SMP Taman Harapan. Kita lihat di sini dari awalnya, dari yang sudah Ibu bahas. Karena di sini dituliskan Yogyakarta,
maka di bagian tanggal tidak dituliskan lagi nama kota, langsung tanggalnya. Dan karena di sini sudah dituliskan tanggalnya, maka di atas tanda tangan ini tidak perlu pakai tanggal lagi karena sudah. Tapi kalau kita mau meletakkan tanggalnya di bawah, maka di atas tidak perlu. Jadi maksudnya pilih salah satu. Namun yang paling lazim adalah di kanan atas. Kita lihat lagi di sini, ini nomornya, perihal undangan, lampiran, dan ini juga masih ada perdebatan tentang perihal dulu atau lampiran dulu. Ada yang setelah nomor itu lampiran, ada yang setelah nomor itu perihal, tapi itu tidak jadi masalah ya. Yang berikutnya kita bahas adalah penulisan alamat surat yang benar. Selama ini, mungkin kalian selalu menuliskan penulisan alamat surat itu menggunakan kata kepada dan yang terhormat. Seharusnya kalian pilih salah satu. Kalau kalian menggunakan kata yang terhormat, maka tidak usah menggunakan lagi kata kepada. Cukup yang terhormat, Bapak, titik-titik, begitu. Jadi tidak boleh dua-duanya digunakan. Dan penulisan kata jalan tidak boleh disingkat. Alamat dilengkapi pula dengan nomor serta kode pos. Ini maksudnya alamat diusahakan lengkap. Tidak perlu pakai tanda baca apapun termasuk garis bawah, misalnya ini sudah di bagian akhir dari alamat, pakai titik, alamat bukan kalimat, jadi tidak perlu pakai titik di akhir alamatnya. Apabila kamu ingin mengirimkan surat kepada suatu instansi dan nama penerima tidak diketahui persis, maksudnya dari satu instansi ke instansi lain, tapi kita tidak tahu nama yang lengkapnya siapa. Jadi kita bisa menggunakan kata kepada misalnya atau yang terhormat Kepala SMK Negeri 7 Bandung. Tidak perlu pakai nama, juga tidak apa-apa. Atau pimpinan PT Maju begitu. Jadi tidak selalu harus menggunakan nama. Atau dari sekolah, surat dinas dari sekolah mengundang orang tua untuk rapat. Kan tidak perlu juga ditulis nama orang tuanya satu-satu. Cukup yang terhormat orang tua atau wali siswa SMK Negeri 7 Bandung. Itu juga bisa digunakan seperti itu. Ya, ini penjelasan lagi ya. Jadi jalan tidak disingkat, nomor ditulisnya nomor bukan nomor. RT dan RW ditulis kapital dua-duanya. Nama kota diawali huruf kapital. Ini contoh dari penulisan alamat. Contoh penulisan alamat yang terhormat, Dr. Suparman. Tidak, kalau sudah ada gelar di sini tidak perlu pakai sapaan seperti Bapak atau Ibu, Saudara. Jadi kalau sudah pakai gelar tidak pakai Bapak lagi. Kalau yang terhormat Bapak Doktor itu salah. Jalan tidak disingkat. Tidak boleh JLN atau JL, yang paling tepat adalah Jalan Kayu Jati nomor 1. Yang paling tepat itu seharusnya begini, nomor juga tidak disingkat jadi 0.1. Namun, karena banyak yang masih menggunakan 0.1, maka itu masih bisa diterima. Contohnya seperti ini. Jalan Kayu Jati nomor 1 Bekasi. Atau seperti ini. Ini kalau contoh yang tidak pakai nama ya. Yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73 Menteng, Jakarta 10330. Ini tidak ada tanda baca di setiap akhir dari alamatnya, kecuali ini karena ini ada singkatan. Yang pakai titik itu adalah singkatan, YTH yang terhormat pakai titik, nomor juga menyingkat dari nomor jadi no pakai titik. Ini contoh yang berikutnya. Kalau Romawi seperti ini tidak pakai nomor, jadi langsung saja angka Romawinya. Bagaimana jika alamat yang dituju tidak diketahui? Biasanya kita suka lihat
sering lihat di surat dinas, surat undangan dari perorangan atau dari instansi, itu menggunakan kata di tempat. Sebetulnya itu kurang bagus. Kita bisa mengganti bentuk di tempat dengan nama kota, walaupun nama kotanya itu masih luas. Misalnya seperti ini, yang terhormat Bapak Adi Juniadi, ini menggunakan Bapak karena tidak pakai gelar. Orang tua siswa SDN Mampang Perapatan 2, Jakarta. Jadi kita lebih baik gunakan ini saja. Karena sekolahnya ada di Jakarta, anaknya pasti di Jakarta. Daripada kita menuliskan kata di tempat. Jadi itu akan lebih bagus daripada menggunakan di tempat. Gitu. Ya, berikutnya dari penulisan alamat kita ke pembahasan salam pembuka. Ada banyak sekali sebetulnya contoh dari salam pembuka. Namun yang lazim digunakan adalah dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Dengan hormat, kesalahan yang umum adalah hormat diawali dengan kapital, padahal seharusnya tidak. Begitu juga salam sejahtera. Dan penulisan Assalamualaikum yang terbaru menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak WR dan WB. Letak salam pembuka itu tidak lurus, tidak menjorok ke dalam seperti awal paragraf. Jadi dia ada lurus dan ketika akan memulai paragraf awal, itu mulainya dari bawah lagi, tidak meneruskan di baris salam pembuka. Ini penulisan salam pembuka yang benar untuk Assalamualaikum ada di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi menuliskannya seperti ini ya. Kalian jangan terus mengikuti yang salah. Berikutnya adalah isi surat. Isi surat, pada dasarnya bagian isi surat secara umum, surat apapun, itu ada pembuka, isi, dan penutup. Namun karena surat dinas bersifat singkat dan tidak bertele-tele, biasanya bagian pembuka surat itu berada dalam satu paragraf dengan isi surat. Jadi pembukanya itu mungkin hanya satu kalimat, langsung kepada intinya, kepada isi surat. Hanya bagian penutup saja yang biasanya terpisah. Kita lihat ini contohnya ya. Contoh bagian isi surat. Kalian juga mungkin sudah mengamati bagaimana sih isi surat dinas. Kalian mungkin juga cari-cari pembukanya apa. Kalau tadi kan salam pembuka ya, hanya salam. Sekarang adalah bagian pembuka dari isi surat. Kita lihat, dengan surat ini kami mengundang orang tua atau wali siswa dalam rangka sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler. Ini kan sebetulnya langsung pada intinya. Jadi sebagian besar surat, setelah Ibu amati juga, pembukanya itu langsung kepada isinya. Sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler akan dilaksanakan pada dan langsung seperti itu. Penutupnya mana? Nah, ini adalah penutup. Kami mengharap orang tua atau wali siswa hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadiran orang tua atau wali siswa kami ucapkan terima kasih. Jadi pada umumnya surat dinas itu seperti ini. Bagian pembuka dan isinya itu bersatu, sedangkan penutupnya terpisah. Ini kalau kalian amati di bagian isi, coba dilihat. Penulisan hari, tanggal, pukul, tempat, di sini tidak diawali huruf kapital dan ini benar. Justru kalau ini semua penulisan kata hari, tanggal, tempat, ini diawali kapital, itu adalah salah. Kalau ini diawali dengan kapital karena nama hari, ini nama bulan, dan ini nama tempat. Jadi harus diawali dengan huruf kapital. Gitu ya. Ini juga contoh dari bagian pembuka, isi, dan penutup. Kita lihat, ini juga kan bagian pembuka dan isinya itu bersatu. Menghadiri rapat bagi siswa baru.
Tujuan rapat ini untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada, nah kita lihat di sini, ini adalah bagian pembuka dan isi yang bersatu di dalam satu bagian. Penulisan hari, tanggal, waktu, dan tempat ini salah karena diawali kapital. Seharusnya tidak diawali kapital. Ini adalah bagian paragraf penutup, diharapkan kehadiran. Jadi kalau paragraf penutup biasanya isinya adalah harapan dan ucapan terima kasih. Mengharapkan kehadiran tepat waktu dan ucapan terima kasih walaupun belum waktunya untuk hadir. Jadi sebelum orang tua hadir, kita sudah mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Setelah bagian isi, dilanjutkan dengan salam penutup. Salam penutup itu harus sesuai dengan salam membuka dan letaknya di atas tanda tangan dan nama terang. Contohnya kalau tadi di awal itu dengan hormat, maka salam penutupnya hormat saya. Kalau dibuka dengan assalamualaikum, ditutupnya dengan wassalam. Kalau misalnya kalian tidak yakin bahwa yang menerimanya Muslim, kalian bisa gunakan dengan hormat atau salam sejahtera, karena itu lebih umum. Tapi kalau memang yakin yang menerima suratnya adalah Muslim, kalian boleh menggunakan Assalamualaikum. Ini Ibu perlihatkan contohnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu penulisan wassalam yang benar S-nya tidak 2. Kalau di dalam tulisan Arab, S-nya 2 karena dia mengikuti tulisan Arab. Tapi ini sudah dipadankan di dalam bahasa Indonesia karena di dalam bahasa Indonesia itu sesuai lafalnya. Kalau dilafalkannya S-nya, cukup satu S-nya maka ditulisnya seperti ini. Yang berikutnya adalah tanda tangan, nama terang, dan jabatan. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk menandakan siapa yang mengeluarkan surat dinas tersebut. Nama harus lengkap dengan gelarnya, karena ini adalah surat dinas yang bersifat formal. Tidak boleh nama kecil saja, nama julukan atau panggilan saja, jadi harus lengkap dengan gelarnya. Jabatan juga perlu ditulis sebagai identitas kedinasan. Sebagai apa dia mengeluarkan surat itu? Apakah sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, dan sebagainya. Tanda tangan diperlukan sebagai bukti legalitas surat dinas tersebut. Jika pimpinan yang mengeluarkan surat dinas, maka diperlukan cap instansi. Contohnya seperti ini. Ini adalah jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Terus ini tanda tangannya, ini namanya, dengan nomor induknya. Di sini menggunakan cap, jadi kalau misalnya yang menandatangani adalah pimpinan atau atas nama pimpinan, itu menggunakan cap instansi. Yang berikutnya adalah tembusan. Apa arti dari tembusan? Tembusan ini adalah untuk memberi informasi bahwa surat ini juga sampai kepada orang lain yang perlu mengetahui kegiatan atau isi surat dinas tersebut. Tembusan surat ini diberikan kepada Sekretaris Jenderal Depdiknas, seluruh gubernur provinsi, seluruh bupati wali kota. Tidak usah pakai yang terhormat, jadi langsung saja kepada jabatannya, tidak usah pakai yang terhormat seperti dalam alamat surat. Jika pihak yang diberi tebusan itu lebih dari satu, diberi nomor urut sesuai dengan jenjang jabatan. Jadi yang paling awal adalah yang jenjang jabatannya lebih tinggi. Jika pihak yang diberi tembusannya hanya satu, tidak usah pakai nomor. Pihak yang diberi tembusan hendaklah nama jabatan atau nama orang dan bukan nama kantor. Jadi bisa nama jabatan lebih dianjurkan kalau misalnya dia tidak menjabat tapi dia perlu mengetahui. Nama orangnya juga boleh, tapi bukan nama kantor atau instansi. Dan tidak perlu menggunakan sapaan yang terhormat atau kepada. Di belakang pihak yang diberi tembusan tidak perlu diberi ungkapan, seperti untuk perhatian, untuk menjadi perhatian sebagai laporan, karena tidak perlu seperti itu.
Dan dalam tembusan tidak perlu dicantumkan tulisan arsip atau pertinggal karena memang surat dinas itu harus diarsipkan. Ibu melihat beberapa contoh surat dinas itu di dalam tembusannya ada yang menuliskan arsip atau pertinggal. Itu salah ya. Nah, karena tidak perlu disebutkan, itu sudah pasti setiap instansi harus mengarsipkan surat-surat yang keluar dan masuk. Ini adalah contoh penulisan tembusan yang benar. Jabatan diawali dengan yang paling tinggi ke yang paling rendah. Dituliskan, kalau lebih dari satu, ditulis nomor urutnya seperti ini. Tidak usah pakai nama lagi kalau sudah dituliskan jabatannya. Dan tidak menggunakan kata arsip atau pertinggal. Demikianlah penjelasan sistematika surat dinas. Mudah-mudahan kalian lebih memahami lagi setelah kemarin kalian menganalisis surat dinas sendiri. Untuk berikutnya, Ibu akan membahas mengenai analisis surat dinas berdasarkan kaidah kebahasaannya. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di grup WhatsApp atau boleh menanyakan ke Ibu langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.